Hai Sobat Aplicom. Halo, kenalin aku Mamloti Nikmah. Di sini aku akan mengulas sedikit tentang Google Meet. Yuk simak lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan terkait Google Meet, aplikasi pada Google Meet. Apa sih fungsinya Google Meet? Yaitu kita bisa melakukan diskusi dengan cara mendadak ketika situasi tidak bisa memungkinkan kita untuk bertatap muka gitu. Jadi kita bisa berdiskusi melalui Google Meet gitu. Bahkan Google Meet pun bisa menampung banyak orang, tidak terbatas gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara masuk pada Google Meet. Ya, ini pertama kita klik dulu linknya. Baik, terus habis itu kita pilih yang atas sendiri. Nah, di sini saya akan jelaskan buat rapat untuk nanti gitu ya. Nah, di sini kita akan dikasih link dari Google Meet yang telah kita gunakan tadi ya. Di copy paste, lalu kita kasih pada di sini ya, di grup kita sini. Nah, di sini saya copy paste linknya terlebih dahulu. Nah, setelah linknya kita kirim, di sini kita harus masuk terlebih dahulu pada Meet yang telah kita bikin tadi gitu, karena teman kita bisa masuk dari kita gitu. Jadi kita harus meng-ACC terlebih dahulu agar teman kita bisa bergabung pada Meet yang telah kita buat tadi. Masuk ke dalam game online yang MOBA. Oke, terus Dalam transaksinya, dalam apa ya? Kan dalam game itu kita punya karakter hero. oh ya, oke, Nah, Oke, kita terus meningkatkan kualitas hero kita ini atau kesaktian. kesaktian, misal. Oke. Nah, itu kita harus membeli suatu membeli suatu fitur yang mana fitur itu tadi bisa meningkatkan kualitas dari karakter gitu kan. Iya, kesaktian. Oke. Nah, dalam akad jual beli kayak gini Pak, kita membayarkan uang terlebih dahulu. Jadi Ya. kita nggak sama halnya kayak jual beli biasa, langsung. Nah, sedangkan ini secara online dan juga pembayarannya itu di awal, sedangkan pemberian fitur ini tadi belakangan. Entah itu Maksudnya belakangan gimana? uangnya dulu Pak, kayak apa ya? DP. Kita bayar Gimana? Ya. Pulsa HP ini, pulsa HP kita. Ini termasuk kategori top up apa enggak? Iya. Iya Pak, termasuk. Dia masuk. Karena masuk, maka ini masuk kategorinya jual beli. Kita beli sesuatu yang anindrawi, yang tidak bisa kita indrani. Barangnya adalah barang-barang yang sifatnya virtual atau maya. Tetapi tidak ada barang fisik yang kembali pada pemilik. Ini adalah jual beli, bukan sewa. Kalau sewa harus ada kembali pada pemilik. Karena kita hanya mengambil manfaat barang fisiknya. Gitu ya. Nah, sekarang jual beli berarti ini masuk kategorinya jual beli. Top up itu jual beli. Kenapa? Karena memberi objek barang yang sifatnya maya. Barangnya memang tidak tampak, tapi bisa dirasakan. Listrik, itu kalau beli listrik itu gimana caranya coba? Membeli listrik itu kita taruh kresek gitu, atau kita bungkus pakai daun pisang gitu? Kan enggak ya? Nah, itulah barang maya. Yol. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan terkait aplikasi Google Meet. Oke, perkenalkan nama saya Maulid Hilmaturangganan Syarif.
Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Google Form. Dan apa itu Google Form? Google Form ini ialah sebuah layanan atau aplikasi yang mana memudahkan para pengguna dalam melakukan survei. Nah, jadi aplikasi Google Form ini saya jadikan bahan aplikasi pembantu dalam penelitian saya dalam membuat artikel. Oke, langsung saja ke inti pembahasan. Saya lanjutkan. Sekarang kita akan membuat Google Form. Oke, jadi caranya jadi saya di sini kasih judul kuesioner analisis akad salam pada jual beli top up game. Nah, jadi saya telah membuat beberapa pertanyaan mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan penelitian kami maksudnya. Oke, saya sudah menyiapkan link Anda melakukan top up game dalam sebulan. Nah, di sini saya akan membuat dengan pilihan ganda. Opsi pertama yaitu sering, kadang, dan juga kemudian saya akan membuat pertanyaan lagi, yang mana pertanyaan ini apa alasan utama Anda. Jadi saya ganti pilihan jawabannya menjadi jawaban singkat. Begitu pun seterusnya. Ini juga diganti jawaban singkat. Saya tambahkan lagi. Nah, ini saya ganti dengan program. Saya winner menjadi pilihan ganda. Kemudian puas. Dan juga tidak puas. Oke. Dan saya tambahkan lagi. Jika Anda merasa top up dalam game online memberikan keuntungan, saya ingin lihat jawabannya, jadi nggak pakai pilihan ganda. Saya memberikan dua opsi, atau tidak pernah. Tidak. Yang saya lanjutkan. Saya tambahkan lagi kenapa. Anda menilai harga top up dalam game online. Apakah Anda merasa harga tersebut terlalu mahal atau terlalu murah, atau adil atau worth it lah. Saya ingin jawaban singkat saja. Kemudian saya tambahkan lagi. Saya ingin jawaban singkat. Apakah Anda memiliki saran atau masukan untuk pengembangan game online terkait sistem top up? Saya ini paragraf ya, mungkin ada saran atau masukan terkait hal itu kepada game-game yang akan di top up atau yang akan top up. Oke, setelah kita membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya akan mewajibkan pertanyaan-pertanyaan ini agar diisi semua. Setelah pertanyaan sudah saya siapkan dalam Google Form dan saya kirim. Nah, ini email saya masukkan dulu. Jadi jawaban nanti akan dikirimkan ke email saya. Nah, saya copy, nanti akan saya kirimkan kepada orang-orang yang sering kali melakukan top up game. Oke. Jadi cukup seperti itu. Terima kasih.
Halo, saya Luma Sufa. Di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan Google Docs. Di sini langsung saja kita akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan Google Docs tersebut. Setelah itu, kita masuk dalam tahapan cara menggunakan Google Docs. Nah, tahap yang pertama adalah kita buka Google Docs dengan mengetikkan Google Drive terlebih dahulu. Setelah itu, kita tekan icon plus di sebelah kiri. Lalu kita pilih Google Docs. Nah, lalu di sini kita jangan lupa mengganti format file Google Docs kita sesuai dengan kebutuhan file yang kita butuhkan. Nah, di sini saya akan membuat dokumen melalui Google Docs dalam mengerjakan artikel dari kelompok kami yang berjudul Analisis Akad Salam terhadap Top Up Games via WhatsApp, yang beranggotakan Indri Malitasari, dalam penulisan judul kita ganti format sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu judul, lalu font menggunakan Times New Roman dengan ukuran 16. Kita ganti bold ya. Nah, untuk nama anggota kita ganti fontnya dengan Times New Roman dengan ukuran 12. Lalu untuk nama anggota kelompok dan judul kita ubah dengan format rata tengah agar terlihat lebih rapi. Nah, setelah itu dalam sebuah artikel itu ada beberapa bagian yang terdapat di dalamnya. Di antaranya yaitu pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Lalu ketiganya kita ubah menjadi judul 1 dengan menggunakan font Times New Roman berukuran 12. Terus kita ubah bold. Nah, untuk kelebihan menggunakan dari Google Docs ini itu ada sendiri. Yakni di sini kita dapat mengundang teman kita dengan memasukkan email teman kalian di sini. Nah, setelah teman kalian itu masuk, mereka dapat menambahkan atau mengedit isi dari Google Docs tersebut. Setelah itu, teman atau rekan kalian yang kalian masukkan emailnya tadi itu dapat mengakses Google Docs ini dengan membagikan link, yaitu dengan pengaturan semua orang bisa menjadi editor yang mempunyai link tersebut. Nah, itu sekian penjelasan terkait Google Docs dari saya. Halo, nama saya Indri Malitasari. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian cara menggunakan aplikasi Zotero dan cara menginput footnote pada Google Docs. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung ke tutorialnya. Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit kepada kalian tentang Zotero. Jadi Zotero itu merupakan salah satu reference manager yang dapat digunakan secara gratis, yang memudahkan penulis untuk mengelola sumber-sumber referensi yang dimiliki sebagai acuan dalam penulisan rujukan. Jadi supaya lebih cepat, kita langsung ke tutorialnya ya. Jadi pertama-tama kalian harus sudah menginstal aplikasi Zotero terlebih dahulu. Nah,
Setelah kalian sudah menginstal aplikasi Zotero, nanti penampakannya adalah seperti ini. Jadi di sini di Zotero saya sudah ada beberapa file artikel dan jurnal. Jadi untuk memasukkan artikel dan jurnal ini, kalian bisa mengkonekkan Zotero ke Google Chrome kalian. Nah, bagaimana caranya? Jadi di pojok kiri atas ini, kalian bisa klik Tools, lalu klik Install Browser Connector. Jadi ini akan otomatis mengarah ke Google Chrome kalian. Nah, kalian bisa langsung klik Install. Nah, setelah itu nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian bisa klik saja langsung tambahkan ke Chrome. Nah, setelah itu nanti akan ada tanda di sebelah kanan atas ini. Ini bukti kalau aplikasi Zotero ini sudah ditambahkan ke Google Chrome kalian. Nah, caranya sekarang kalian tinggal mencari jurnal artikel terserah kalian, jurnal apapun itu. Nah, jadi di sini sudah ada contoh artikel yang bisa kalian tambahkan. Kalian tinggal klik Zotero di sini, kemudian dia sudah otomatis akan masuk ke Zotero kalian. Nah, lalu di sini akan sudah masuk artikel yang tadi kalian tambahkan dari Google. Selain itu, kalian bisa menambahkan file secara manual. Jadi untuk menambahkan file secara manual, kalian bisa klik File, kemudian New Item. Nah, kalian bisa menambahkan di sini sesuai dengan jenis artikel kalian. Bisa menambahkan dari citasi buku, jurnal artikel, atau yang lainnya. Jadi sekarang kita langsung saja ke cara memasukkan footnote ke dalam Google Docs menggunakan Zotero. Baik, jadi pertama-tama kalian bisa membuka Google Docs kalian terlebih dahulu ya. Baik, di sini saya sudah ada file yang dimana di dalamnya belum diisi footnote. Jadi di sini saya akan menunjukkan kepada kalian cara menambahkan footnote di Google Docs menggunakan Zotero. Jadi di Google Docs ini otomatis sudah ada pilihan Zotero di sini. Kalian bisa klik saja, kemudian Add atau Edit Citation. Nah, kalian bisa pilih akun yang terkonek ke Zotero kalian. Jadi, untuk pengerjaannya adalah pertama-tama kalian harus mengeblok kalimat terakhir yang kalian ingin tempel footnote. Klik Zotero di sini, kemudian Add Site. Nah, kemudian ini kalian klik. Lalu kalian pilih artikel mana yang kalian ingin masukkan sebagai footnote. Kemudian jadinya akan seperti ini. Nah, jadi begitu cara menambahkan footnote Zotero ke dalam Google Docs. Nah, di sini sudah ada file saya yang sudah ada footnote-nya dan juga ada daftar pustakanya. Baik, berikut penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain mengenai aplikasi yang lainnya. Hai, saya Yuda Aryatama. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Google Slide. Nah, apa itu aplikasi Google Slide? Aplikasi ini digunakan untuk mempresentasikan hasil tugas. Hampir sama seperti PowerPoint, sehingga langsung saja kita menuju aplikasinya. Oke, teman-teman bisa langsung masuk pada aplikasi yang pengen dipakai. Misal saya di sini pakai Microsoft Edge. Nah, teman-teman bisa ketik di sini slide.new. Nah, akan ada tampilan seperti ini atau teman-teman juga bisa pakai lewat G-Drive. Teman-teman buka baru di sini lalu tambahkan di Google Slide. Nah, pada layar ini teman-teman pasti nggak asing. Nah, jadi Google Slide ini hampir sama seperti PowerPoint, tapi punya keunggulan yang lebih. Nah, apa aja keunggulannya? Misal di sini Google Slide
ada fitur untuk menambahkan gambar, audio, video, juga ada tema di sini. Teman-teman bisa pilih kalau disesuaikan kebutuhan. Sama keunggulan yang paling saya suka untuk Google Slide, jadi teman-teman itu bisa mengerjakan Google Slide rame-rame. Misal ini sebentar. Nah, teman-teman bisa mengundang siapa saja yang pengen diundang. Misal di sini saya mengundang ini sebagai editor. Soalnya kalau teman-teman hanya mengundangnya tanpa diedit editor seperti ini, maka hanya bisa melihat. Selain itu teman-teman juga bisa mengundang lewat link. Tetapi ini harus diubah siapa saja yang memiliki link. Lalu sebagai editor, selesai. Nah, misal teman-teman di sini pengen bikin suatu PowerPoint. Nah, teman-teman bisa sesuaikan aja dengan tema di sini. Mungkin pengen pakai tema ini, lalu klik analisis sesuai judul teman-teman ya. Akad analisis akad salam pada transaksi top up WhatsApp. Ya. Oke. Jadi di sini juga untuk keperluan apa untuk memenuhi tugas Applikom. Ya. Selanjutnya, untuk menambahkan slide, teman-teman bisa klik plus di sini, lalu sesuaikan tema lagi, atau enggak teman-teman kalau pengen baru, diklik yang ini, sesuaikan kebutuhan teman-teman. Misal di sini header bagian. Nah, ini diisi latar belakang. Lalu ditambah lagi, menambah poin utama. Nah, di sini jelaskan mengenai poin-poin utama aja. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Lalu untuk tugas saya sudah punya hasil tugas saya yang sudah saya kerjakan dengan rekan-rekan saya. Tinggal dibuka file, import slide, lalu pilih misal ini yang udah saya dan teman-teman saya kerjakan, lalu import slide. Ditunggu, pilih semua slide, import slide. Ya, jadi ini hasil tugas yang saya bikin dengan teman-teman saya. Nah, mungkin itu aja buat teman-teman. Kurang lebihnya saya maaf. Nah, itu dia teman-teman. Pembahasan soal kombinasi aplikasi yang kelompok kami gunakan dalam menyelesaikan penelitian. Jadi, gimana? Tertarik buat nyoba?